Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suarja, absen 20, kelas 6D Manajemen Proyek Konstruksi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis konstruksi untuk memenuhi nilai UAS. Baik, langsung saja saya akan lanjutkan ke share screen. Untuk pendahuluan etika bisnis konstruksi, sebuah pilar penting dalam keberhasilan. Industri konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Proses pembangunan infrastruktur yang kompleks dan berisiko tinggi membutuhkan fondasi yang kuat. Salah satunya adalah etika bisnis. Etika bisnis dalam konstruksi bukan hanya sekedar aturan formal, melainkan prinsip-prinsip moral yang menuntun setiap individu dalam industri ini untuk bertindak dengan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab. Oke, lanjut. Definisi dan prinsip bisnis dalam konstruksi. Untuk yang pertama adalah definisi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan kesetaraan lingkungan. Dalam etika itu, yang pertama adalah integritas, bersikap jujur, transparan, dan adil dalam setiap tindakan, baik mengambil keputusan, pelaksanaan proyek, maupun hubungan dengan pihak lain. Yang kedua adalah profesionalitas, menjalankan tugas dengan kompetitif, keahlian, dan dedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi standar profesional yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggung jawab, menjalankan kewajiban dan memenuhi janji dengan penuh tanggung jawab, termasuk terhadap pekerjaan, mitra kerja, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kesadaran lingkungan, memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan menetapkan praktik ramah lingkungan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Regulasi konstruksi patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait konstruksi seperti standar keselamatan kerja, tata ruang, dan izin pembangunan. Yang kedua adalah hukum kontrak. Memahami dan memenuhi perjanjian kontrak dengan klien, mitra kerja, dan pemasok, serta menyelesaikan perselisihan secara adil dan profesional. Yang ketiga adalah etika profesi. Menerapkan kode etik profesi yang berlaku di industri konstruksi serta kode etik asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi. Selanjutnya, keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang pertama adalah prosedur keselamatan. Menetapkan prosedur keselamatan kerja yang ketat, menyediakan peralatan keselamatan yang memadai untuk setiap pekerja. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan keselamatan kerja. Melakukan pelatihan keselamatan kerja secara berkala bagi seluruh pekerja, termasuk pelatihan penanganan bahan bahaya dan pertolongan pertama. Yang ketiga adalah pemantauan keselamatan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Yang keempat adalah perlindungan pekerja. Menjamin hak-hak pekerja termasuk upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Yang pertama adalah penawaran transparan, mencantumkan semua biaya, detail proyek secara jelas, transparan dalam proposal penawaran. Kedua adalah pengadaan terbuka, melakukan proses pengadaan bahan dan jasa secara terbuka, adil, dan non-diskriminatif. Pelaksanaan bersih, menjalankan proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati, serta menghindari praktik korupsi dan penyimpangan.
Yang keempat adalah dokumentasi terbuka, menyediakan dokumentasi proyek yang lengkap dan transparan, termasuk laporan keuangan, progres pekerjaan, dan hasil audit. Nah, untuk ini, kasus kasus nyata dan kasus contoh nyata dan pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah kasus korupsi. Nah, jika di sebuah perusahaan konstruksi tertangkap basah melakukan praktek korupsi dalam pengadaan bahan bangunan, hal ini mengakibatkan kerugian negara dan merugikan proyek pembangunan. Pembelajarannya, pentingnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan bahan dan jasa, serta membangun sistem pengawasan efektif dan mencegah korupsi. Untuk kasus korupsi ini adalah ada kasus tol MBZ ya, yang September 2023 rasanya ada kasusnya itu, yang melibatkan Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang, yang dimana Dirutnya itu adalah em, memanipulasi spesifikasi bahan, ya, yang dan juga pengadaannya itu tidak terbuka, yang mengakibatkan orang tertentu itu menang dalam tender. Em, untuk bahan awal itu adalah digunakannya beton, tapi eh, karena tidak memiliki teman mungkin di bidang, punya teman dekat, jadinya diambil itu adalah, menurut saya itu adalah mengapa dia memilih apa namanya itu, baja, karena teman dekatnya itu menjual, dan juga hasilnya itu dibagi dua. Nah, itu adalah contoh kasus korupsinya. Eh, dan dan juga em, dia itu mengadakan tender itu dengan terbuka, tapi langsung menunjuk seorang untuk memenangkannya. Itu salah satunya. Yang kedua itu adalah TINS. Kasus TIN dengan total kerugian kerugian lingkungan ya 271 triliun, yang dimana pada 2018 TIN itu sudah merasa timahnya itu berkurang, dan juga di sebelahnya itu ada banyak penambangan ilegal, dan hal hasil PT TINS itu malah merangkul penambang-penambang ilegal tersebut, yang dimana PT TINS membeli hasil hasil tambang dari penambang ilegal dan menjual keluar dengan harga tinggi atau memarkup harga, yang dimana selisih harga itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk pengeluaran sewa sewa peleburan timah. Yang mana keuntungan itu diambil individu-individu untuk dikorupsi. Seperti itu contohnya. Lanjut, pentingnya penerapan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Etika membangun kepercayaan serta pekerjaan, klien, mitra kerja, dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan produktif. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kerja. Etika mendorong setiap individu untuk bekerja dengan profesionalitas dan tanggung jawab, sehingga menghasilkan kerja yang berkualitas. Yang ketiga adalah menghindari konflik. Etika membantu mencegah konflik dan perselisihan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam kasus konstruksi. Manfaat penerapan etika bisnis dalam industri konstruksi. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan, memperkuat hubungan, meningkatkan kualitas, dilanjutkan mencegah konflik, memperlancar pelaksanaan proyek, dan meningkatkan profitabilitas. Tantangan dalam menerapkan etika bisnis di lapangan. Yang pertama adalah tekanan waktu dan biaya. Tekanan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dan biaya yang terbatas dapat mengarahkan pada tindakan yang tidak etis. Hmm, Tadi juga di kasus korupsi tol MBZ juga ada ya tekanan waktu dan biaya, yang dimana jika dia menggunakan beton, jadi menggunakan beton adalah biayanya akan lebih mahal dan pengerjaannya juga lebih lama. Eh,
Kenapa diganti dengan baja? Karena mungkin waktunya lebih cepat. Seperti itu. Yang kedua adalah birokrasi dan korupsi. Birokrasi yang rumit dan praktik korupsi di lapangan dapat menghambat penerapan etika bisnis yang baik. Korupsi di Indonesia itu sangat banyak ya, tidak di kalangan konstruksi saja, di tambang juga. Contohnya juga izin-izin membangun di lapangan hijau itu masih banyak dilanggar karena apa ya, potensinya dibilang untuk perekonomian masyarakat, tapi itu hanya individual saja, tidak untuk masyarakat. Yang ketiga adalah kondisi kerja yang berat. Kondisi kerja yang berat dan berbahaya dapat mengorbankan keselamatan pekerja dan mengabaikan standar etika. Baik, ini adalah sesi terakhir, adalah penutup, ajakan untuk menerapkan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Etika dalam konstruksi adalah tanggung jawab bersama, baik dari perusahaan, pekerja, kontraktor, maupun pemerintah. Mari bersama-sama membangun budaya etik yang kuat dalam konstruksi, dalam industri konstruksi, sehingga tercipta proyek-proyek yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan juga hindari korupsi, karena korupsi itu adalah turunan dari penjajahan Jepang. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini juga video pertama yang saya buat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.